Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, pemateri dalam acara kajian rutin kemuslimahan pada kali ini, dan juga yang saya hormati, panitia penyelenggara acara kajian rutin kemuslimahan dan teman-teman yang mengikuti acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kepada Ilahi Robbi yang memberikan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa mengikuti acara kajian rutin pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni Adinul Islam. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andini Aura sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kajian rutin kemuslimahan dengan tema Self-Love dan Body Positivity dalam Perspektif Islam. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Ustadzah Romzatul Widat, Pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Keamanan, Kepala Bidang Perizinan, dan Kedua Pondok Putri Nurul Islam Jember selama 2 tahun. Dan terakhir, beliau lulusan S1 dan S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Jember. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadzah Romzatul Widat untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu ya. Suara saya kedengeran nggak? Dengaran Ustadzah. Oh ya, baik, terima kasih sudah memberikan waktunya di pagi hari ini ya. Kita berdiskusi ya, kita berdiskusi, saling memberikan info, terus habis gitu kita tukar pikiran ya, kita sharing di sini kayak gitu. Baik, bisa ditampilkan PPT-nya Mbak. Pagi ini kita akan berbicara tentang mencintai diri kita sendiri dan juga bagaimana kita positive thinking ya. Menurut saya itu kajiannya berat ya bahasanya, karena memang saya pribadi sebagai manusia juga memiliki apa sih, memiliki masalah dalam hal itu. Karena memang setiap manusia pasti ada di waktu di mana dia tidak confident. Aku nggak pede deh kayaknya dengan ini kayak gitu. Mereka pasti ada di titik itu. Sekalipun mereka mempunyai gelar tinggi, jabatan tinggi, mereka pasti berada di titik itu kayak gitu. Tidak perlu tidak dipungkiri kayak gitu. Itu sudah pasti seperti itu. Bahasanya pasti. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita sehingga orang itu tidak kasarannya tidak ngerti nih, oh kalau seandainya aku lagi berada di posisi ini, gimana nih caranya kita menutupin? Kita kan nggak perlu orang tahu untuk aku lagi ada masalah ini, kayak gitu. Makanya bagaimana pentingnya mencintai diri kita sendiri dan kita berpositif kayak gitu. Sehingga orang luar bakalan, orang ini ternyata punya afirmasi positif ya, aku mau temenan sama orang ini, gimana caranya? Nah, kita kulik tipsnya bagaimana. Terus kalau jenengan punya tips-tips yang lain, silahkan di-sharing ya Mbak ya. Silahkan di-sharing. Saya juga manusia, juga ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita sharing ya di sini. Oke, kita bahas tentang positif dan mencintai diri kita sendiri. Di next, itu yang tadi saya bahas. Di next ya. Lanjut ke pengertian positif. Selanjutnya lagi. Oke, jadi pengertian positif dalam Islam itu artinya mencintai diri sendiri dengan cinta yang tulus dan penuh rasa syukur atas karunia Allah. Nah, di situ udah dibahas ya, kalau mencintai diri kita sendiri itu berarti kita menerima apa yang sudah Allah kasih kayak gitu ya. Mungkin dengan contoh yang contoh dekatnya aja seperti badan kita kayak gitu kan. Kadang ada mereka yang tidak confident rasanya seperti kok aku dikasih begini ya. Kok itu biasanya nih maaf ya biasanya ke berat badan kayak gitu kan tinggi badan ini yang paling banget menjadi suatu acuan orang-orang saat ini di mana mereka tidak pede, tidak confident dengan dirinya yang dia enak banget ya kurus gitu. Enak makan apa aja kurus kayak gitu. Sedangkan yang kurus itu bakalan mikir, aku gimana cara isiin badan gitu loh. Aku pingin loh badanku berisi.
Paham nggak sih, Mbak? Jadi seperti itu. Jadi merasa kayak, oh kita punya struggle-nya masing-masing. Jadi jangan berpikir orang itu bakalan, oh yang kurus bakalan positive thinking, ya bagus kayak gitu. Tapi mereka pasti punya struggle-nya di mana kayak, aku kurusan ya, aku nggak bisa berisi ya. Jadi kayak kita harus mencintai itu. Kita udah dikasih sama Allah, udah mikirnya jangan jangan ke sana, mikirnya kita udah nggak bayar loh Mbak nafas. Kita nggak bayar loh Mbak, apa sih namanya, menyewa organ tubuh ini. Coba bayangkan, kalau orang HD aja, ini bahasanya orang HD aja harus cuci darah seminggu 2 kali, Selasa, Kamis itu, dia bayar loh ya, jutaan loh ya kalau tidak tercover. Apalagi kita yang menyewa jantung, paru-paru, udah dikasih bernafas tiap detiknya nggak bayar. Nah, kita pikirkan alihkan ke sana. Untuk mencintai diri kita sendiri seperti itu. Cara singkatnya untuk mencintai diri kita sendiri. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita mau harus benar-benar, ya Allah, alhamdulillah ya udah dikasih hidup begini, udah dikasih nafas, nggak bayar, apalagi sehat. Sehat itu mahal ya. Kalau jenengan sakit, ada apa-apa pasti kan pengen sembuh, aku pengen sehat. Nah, itu adalah pentingnya mencintai diri sendiri. Jadi afirmasi yang negatif kita jadikan positif. Semua yang Allah kasih itu ternyata gratis dan mudah ya, seperti itu. Next. Nah, di dalam body positively itu ada prinsip Islam kayak gitu. Islam mengajarkan untuk fokus pada kebaikan hati dan akhlak, bukan pada penampilan kayak gitu. Ya, benar. Saya setuju tuh. Di sini ada di surah Al-Qur'an, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ini perbedaannya, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, kalau bahas masalah ini saya jadi inget cuitan yang lagi viral. Jenengan tahu nggak saat ini yang lagi viral cuitannya apa? Profesor yang tidak mau apa sih maksudnya gelar akademinya tidak perlu dicantumkan. Udah pernah dengar nggak? Ini 2 harian ini loh viral. Ada yang tahu nggak info itu? Itu profesor Universitas Islam Indonesia kayak gitu. Jadi beliau itu ini yang buat saya respect ya. Saya membuat respect karena memang jujur ini sepemikiran dengan saya. Saya pribadi paling tidak suka dengan ditanya gelarnya apa. Karena menurut saya pribadi itu tidak, itu nanti lah ya, untuk maksudnya untuk hal sosial itu tidak diperlukan kayak gitu. Itu untuk sosial itu tidak diperlukan gitu. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa memberikan hak dan kewajiban kita ya. Yang perlu di garis bawahi, memberikan hak dan kewajiban kita terhadap orang lain. Kayak gitu. Maksudnya kewajiban kita terhadap orang lain, yakni kita menyanjung, kita memberikan segala sesuatu fasilitas yang baik, kayak gitu. Sehingga kita mendapatkan hak kita adalah positively, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah memberikan segala sesuatunya dengan baik kepada sesama, tanpa embel sosial, dan apapun utamanya dalam akhlak, insya Allah akan kembalinya kepada kita, Mbak. Kayak gitu ya. Jadi kita harus menjadi body positif, artinya orang yang positif. Kalau seandainya ada yang bilang, gimana kalau seandainya ada orang yang kita jahatin nih? Seandainya si A jahat kepada saya nih ya, kayak gitu ya. Terus apakah saya harus memberikan jahat juga kepada A? Enggak, Mbak. Biarkan dia dengan pola pikirnya. Kalau dia tidak mau untuk diarahkan seperti itu kan. Kita menjaga diri kita untuk stay positif kan, menjaga diri kita untuk terhindar dari segala sesuatu yang negatif kan. Dalam artian ya sudahlah, si A memang sifatnya seperti itu. Nah, kita positifnya bagaimana? Kita menolong orang lain. Loh, kita kan tidak selesai dengan si A. Nah, kita tidak bisa memaksakan, Mbak. Hubungan dengan manusia itu lebih rumit, Mbak, dibanding dengan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita punya masalah dengan manusia, Mbak, kita harus meminta maaf. Saya punya salah kan jenengan. Maaf ya, Mbak. Harus terlontar kata itu. Harus terlontar. Karena sama-sama manusia ya. Tidak tahu bagaimana batin. Masa ketika saya diem begini, jenengan bisa mengerti pola pikir batin saya? Tidak kan? Semuanya harus terlontar. Mbak, saya minta maaf ya, Mbak, kalau saya salah. Harus begitu. Itu ngemis nggak? Oh, enggak. Itu nggak ngemis. Kita berarti gentle melakukan segala sesuatu yang memang jujur dalam kehidupan kita. Kalau salah ya salah, kayak gitu loh Mbak. Seperti itu maksudnya. Nah, untuk positif itu bagaimana kalau kita tidak selesai sama orang itu? Kalau orang itu tidak mau diarahkan, ya sudah.
kita punya hidup masing-masing nih, kita punya batasan pagar nih, kayak gitu. Nah, kita berbuat baik, tapi kalau seandainya orang berbuat baik itu ternyata tidak bisa membalas kebaikan kita gimana? Oh, nggak jadi masalah, Mbak. Perbuatan baik tidak harus kembali baik kepada kita. Siapa tahu perbuatan baik itu kembali baiknya kepada doa. Percayalah orang yang menolong yang kita tolong, apalagi dalam bahasanya dalam kondisi kelaparan waktu itu, mereka akan berikan positif untuk kehidupan kita. Afirmasi positif, yakinlah itu. Kenapa? Mereka akan ada doa, terima kasih ya dok, aku sudah nggak makan nih berapa hari, terima kasih untuk makanan ini. Semoga Allah, itu kan doa, Mbak. Bukan kegiatan yang kembali ke kita kan, tapi doa positif kepada diri kita. Nah, itu yang kita perlukan. Dalam titik itu Islam menekankan kepada akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah akhlak yang memberikan kepada sesama tentang kebaikan. Maka tidak diperlukan itu yang namanya gelar kehidupan atau apapun itu. Jadi jangan sangkut pautan ketika sudah orang, oh bergelar tinggi berarti dia positif ya. Oh, ketika dia punya sosial yang tinggi, value sosialnya berarti mereka sudah positif. Belum tentu, Mbak. Paham ya? Saya juga mau memberikan contoh seperti rektor tadi. Saya jujur itu kayak baru kali ini ya menemukan dia meminta surat keputusan untuk gelar jabatannya ditulis hanya nama saja. Itu yang buat saya, oh iya, memang penting. Butuh orang-orang besar yang sadar saat ini bahwa gelar sosial itu samping loh ya. Kalau jenengan ikutin status saya kayak gitu di media sosial, saya selalu mengatakan setinggi gelar apapun suami, ketika dia kembali ke rumah, dia pasti akan takut sama istrinya, Mbak. Apalagi ngerti kan, ibu-ibu pasti ngedumel kayak gitu. Nah, dari situ kita tahu kayak gitu. Kita harus berpikir positif. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing gitu loh. Nah, kalau ada bahasa experience the best teacher emang benar. Kita harus mengolah dalam artian jangan kita sendiri yang harus membuat pengalaman itu. Kita harus mengambil pengalaman dari orang. Oh iya, ternyata tingkat rektor itu merasa dirinya nggak pantas untuk dipanggil rektor dalam kondisi sosial loh ya. Jadi untuk apa aku menyanjungkan titelku dengan sombong-sombong ria kayak gitu. Nah, sehingga kita kan jadi positif, Mbak. Ternyata orang-orang besar punya pemikiran yang rendah ya, dalam artian attitude-nya tinggi, kayak gitu loh. Jadi di situ kita harus menanamkan kalau berpikir positif itu adalah satu hal yang baik. Menjaga kewarasan kita, menjaga kesehatan kita, dan juga menjaga perekonomian kita. Paham kan? Kalau seandainya ketika kita tidak positif, ekonomi kita terguncang, Mbak. Sosial kita terguncang, apalagi kesehatan kita. Ini adalah tiga mata rantai segitiga yang memang sudah apa sih namanya? Satu kesatuan ya. Kenapa saya bilang seperti itu nanti kita bahas di belakang. Oke. Next. Kesadaran diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Muhasabah ya. Di sini muhasabah atau introspeksi diri untuk mengenali potensi dan kelemahan. Nah, itu penting banget untuk kita yang mengerti tentang potensi dan kelemahan kita sendiri. Contoh nih ya, saya mau membedah diri saya sendiri ya. Coba sekarang kita sama-sama membedah diri kita sendiri. Muhasabah, saya bakalan berpikir kayak, oh, kelebihan saya bisa ngomong nih dimanapun. Selama saya tidak merasa salah, saya bakalan pede. Itu adalah kelebihan saya. Saya tidak tahu ini dapat dari mana. Ya, kekurangan saya adalah saya tidak ini, Mbak. Saya adalah orang yang tidak teliti. Saya tidak teliti, saya suka gerusa-gerusu, terus saya adalah orang yang tipe orang yang berplanning. Ketika sudah planningnya tidak sesuai, saya akan jatuh. Itu saya. Jadi saya tidak mau mengorek orang lain ya. Kita sama-sama coba jenengan pikir apa kekurangan. Itu kekurangan saya. Kok berani sih jenengan bilang kekurangan saya pribadi kayak gitu untuk apa? Untuk membicarakan di depan jenengan. Saya berani, Mbak. Karena kekurangan saya menurut saya bukan sesuatu yang harus saya tutupin seperti itu. Malah ini harus saya bicarakan terhadap orang yang kenal saya. Sehingga ketika saya salah dalam saat ini saya siap ditegur. Kalau jenengan bilang, oh, mohon maaf dengan catatan yang baik ya, siapapun mau ditegur dengan baik ya kan, entah itu yang muda, entah itu yang tua, semuanya mau ditegur yang baik. Dengan catatan jenengan mau negur saya silahkan.
saya punya pintu yang terbuka untuk membenahi diri saya seperti itu. Makanya saya mengenalkan kepada jenengan, oh saya seperti ini loh ya. Berarti ketika ada sesuatu yang seandainya jenengan berkolaborasi hidup dengan saya, kayak gitu, atau pekerjaan, atau via apapun, mereka kan lebih enjoy kan? Ketika kita sudah memperkenalkan diri nih, kelebihan, kekuranganku ini nih. Kalau kelebihan mah kita banyak yang nerima. Tapi kalau kekurangan, oh berarti orang ini seperti ini. Oh mau ternyata ya dikritik, apa sih namanya, secara sukarela seperti itu. Makanya kita harus apa ya, menyadarkan kalau kita itu punya kekurangan diri sehingga ketika kita dikritik sama orang, Mbak, kita mau menerimanya. Kayak oh iya, itu kekuranganku ya, berarti aku harus berubah. Dengan cara apa? Dengan step by step, perlahan. Seperti itu. Jadi kita harus menerimanya dengan baik, seperti itu ya. Selanjutnya di nomor 2 itu adalah penghargaan. Menghargai diri sendiri berarti mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Nah, menurut saya pribadi antara kekurangan dan kelebihan itu sama-sama penghargaan ya menurut saya. Saya acungi jempol ketika ada orang yang mengatakan seandainya tidak kenal nih kita sebagai mitra kerja, terus habis kita atau mitra partner kosan kamar, atau kan kita partner di kelompok di kelas kayak gitu, kita yang tidak saling mengenal, terus mereka mau mengatakan, Mbak, jangan sungkan-sungkan ya kalau mau ngomong sama saya terbuka dengan lebar, saya tuh orangnya emang pendiam, Anda di ekstrovert ya, introvert, saya pendiam Mbak, jadi memang sama kalau mau ngomong saya silakan langsung, kalau saya nggak atau ini langsung tanya aja gitu. Terus saya emang nggak suka apa balesin chat Mbak, jarang pegang HP. Saya sukanya entah main game atau apa. Jadi susah langsung telepon aja ya. Berarti kan dia sudah memberikan keterbukaan kepada teman. Mereka yang mendengar atau jenengan yang berada di posisi teman merasa lega nggak sih punya teman seperti itu? Merasa lega dong pastinya. Karena merasa, oh orang itu sudah mengenalkan dirinya nih kepada kami. Berarti dia welcome terhadap aku ya, kayak gitu. Berarti aku kalau seandainya apa nggak perlu sungkan lagi. Beda dengan orang yang diam, tidak menceritakan dirinya, tidak mengenalkan dirinya. Kita mau telepon, mau WA, harusnya kayak ganggu nggak ya orang itu loh introvert itu loh gimana kayak gitu. Nah perlu disitulah maksudnya kita bangun dengan diri kita sendiri biar dicontoh nih oleh next step selanjutnya. Ketika jenengan mengenalkan diri jenengan sendiri, orang yang pertama kali tidak merasa asing kok ngenalin diri sendiri, mereka kan berpikir enak ya ternyata ya punya teman seperti itu. Mungkin di next selanjutnya, di generasi selanjutnya, itu akan menjadi budaya yang bagus, Mbak. Sehingga terbentuklah kesadaran diri dan positifly dalam diri. Oh, ternyata mereka lo punya kekurangan. Di balik kelebihannya, mereka lo punya kekurangan. Kenapa kita harus minder? Kayak gitu loh. Sehingga kita membentuk komunitas yang baik-baik saja, seperti itu. Makanya dalam penghargaan ini memang sangat-sangat kita perlu untuk apa ya, mengkomunikasikan, memberikan arahan kepada yang lain seperti itu sehingga tumbuhlah eh, apa sih kepercayaan diri. Ataupun kalau memang bukan kita dari orang lain, kita akan belajar sadar, oh ternyata meskipun kakak tingkatku itu PD-nya tinggi, mereka punya kekurangan ya, sehingga itu yang menjadi benteng kita untuk tidak iri, tidak dengki, tidak negatif thinking terhadap orang lain, karena kita sudah punya pembelajaran, oh kita sama-sama manusia yang punya kekurangan dan kelebihan seperti itu. Oke, di next selanjutnya. Di situ kita berbicara tentang konsep kesempurnaan dalam Islam ya. Nah, di situ ada bahasa ihsan ya. Ihsan dalam berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan keikhlasan hanya karena Allah. Nah, di titik ihsan ini adalah sesuatu yang susah sekali ya Mbak ya untuk kita kerjakan. Karena memang kadangkala kita melakukan sesuatu untuk dilihat oleh manusia, entah dari segi jabatan, entah dari segi sosial, entah dengan meningkatkan value kehidupan kita. Ini yang paling susah ya. Kenapa saya bilang? Karena kadang semata-mata itu hanya untuk meningkatkan value kita, memberikan memberikan dampak positif terhadap kita, bukan niatnya lillahi ta'ala. Sehingga jatuhnya kita itu rasanya kayak, wah, kok kayak gini ya akhirnya? Kok nggak sesuai ya ekspektasi ya? Kayak gitu loh, Mbak. Paham ya? Nah, kadang orang yang seperti ini butuh teman untuk bercerita saja. Kalau emang itu terjadi kepada jenengan, coba solusinya adalah hanya butuh teman cerita. Bukan untuk bukan untuk dikomenin, Mbak. Cuma ingin meluapkan. Kadang ya, aku sebenarnya loh
ikut itu cuma pengen seperti ini loh, ini seperti ini. Dia cuma pengen buang sampah, Mbak. Kalau mungkin ada di sekitar jenengan itu ada orang seperti itu, dia cuma pengen buang sampah aja. Cuma pengen ngomong, nggak ada niat untuk pengen disanjung kan dia seperti itu. Ada tipe orang seperti itu. Ada tipe orang yang juga memang bukan lillahi ta'ala. Ada yang ketiga memang lillahi ta'ala tapi dia diem kayak gitu. Karena memang em, apa ya sosial itu kan ini ya tidak bisa langsung stay diem kayak gitu. Bukan matematika yang ilmu pasti satu tambah satu pasti dua kayak gitu. Sedangkan kita harus kenapa sih kok banyak banget ilmu sosial yang kenapa kadang kita harus mengalah, kenapa kadang kita harus positive thinking, padahal orang lain nggak gitu loh ke kita. Ya biar kita mendapatkan afirmasi positif, mereka akan tersisihkan sendiri. Kayak gitu loh, Mbak. Mereka akan tersisihkan sendiri dengan komunitasnya. Yakinlah, orang baik akan bertemu dengan orang baik, orang jahat akan bukan orang jahat ya, orang yang kurang baik akan bertemu dengan orang yang kurang baik, gitu loh. Saya lupa dengan sholawat yang memang dibacakan. Itu ada sholawat di mana yang mengatakan kalau, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik dan kumpulkan orang yang dolim dengan orang yang dolim. Seperti itu. Gimana ya? Saya lupa. Saya lagi inget-inget. Oke lah, di next selanjutnya. Selanjutnya di mencintai diri itu adalah menjalankan konsep ihsan kayak gitu. Dalam artian kita mengaplikasikan konsep ihsan itu seperti apa? Dengan cara kita ikhlas menolong orang. Jadi ketika saya tadi kepotong bercerita tentang gimana kalau kita tidak mendapatkan feedback dari orang yang sudah kita tolong baik nih kayak gitu. Mereka tidak menolong kita dalam artian tidak menolong dalam segi bentuk kegiatan ya ke kita. Sudah Mbak, biarkan saja. Siapa tahu doa mereka adalah doa yang dijabah oleh Allah. Siapa tahu tangis mereka yang mengatakan, ya Allah tolonglah orang itu yang sudah membantu saya. Kita tidak pernah tahu Mbak, ibadah seperti apa yang Allah terima. Siapa tahu orang kita tolong ibadahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya itu lebih tinggi daripada kita Mbak. Kita tidak pernah tahu puasa mereka, tirakat mereka itu lebih tinggi. Saya kok tiba-tiba pengen nangis ya? Padahal enggak. Maksud saya tuh ketika sudah berbicara tentang keimanan, Mbak, kita tidak akan tahu, Mbak, di titik mana nih kita bisa dibandingkan dengan orang. Karena menurut saya, ketika ekonomi orang semakin sudah tinggi ke atas, ujian keimanannya mereka pasti lebih tinggi, Mbak. Kenapa saya pribadi lebih respect terhadap orang-orang yang ekonominya rendah? Karena mereka tidak ada kesempatan untuk mendongak. Karena mereka tidak ada kesempatan untuk sombong terhadap orang lain. Nah, konsep ihsan ini yang seringkali ada dan banyak terhadap orang-orang yang tidak mampu. Apa yang mau mereka banggakan tentang dunia? Mereka sudah berada di konsep ihsan yang paling, em, menurut saya udah paling tinggi ya. Dalam artian mereka sudah pasrah tentang kehidupan. Mereka sudah berusaha dengan ekonomi. Mereka sudah pasrah di titik itu loh, Mbak. Apa yang mau dibanggakan? Sedangkan orang-orang yang level ekonomi ke atas, mereka akan berbangga. Aku punya gelar loh. Kenapa kamu nggak mau menyebut gelarku? Aku punya, apa sih namanya, punya value. Aku bisa ngomong nih di depan orang. Aku bisa nih berhubungan dengan pejabat. Aku bisa berhubungan dengan kolega-kolega yang lain. Nah, kadang itu yang kita lupakan. Sudah terus berbuat baik untuk orang lain kayak gitu loh, sehingga afirmasi ke kita itu positif Mbak. Kita tidak tidak usah memikirkan segala sesuatu yang wah ini jelek ya ternyata, ini enggak, kita positif aja karena pasti yang positif akan kembali ke yang positif kayak gitu ya Mbak ya. Di next level selanjutnya next level di next PPT selanjutnya Mbak ya. Nah, peran masyarakat dan budaya. Berat sekali. Kalau untuk jenengan-jenengan saat ini ya, saya tidak tahu di mana letak sosial jenengan saat ini. Kalau letak sosialnya itu sudah berada dalam posisi masyarakat dan budaya itu adalah sesuatu yang lebih tinggi bahasanya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya merasakan ketika masih kuliah itu bukan hal sesuatu yang aduh, apa sih masa masyarakat seperti itunya? Masa budaya seperti itunya? Masa sosial sekejam itukah bahasanya seperti itu? Tapi ketika saya sudah merasakan dalam segi berumah tangga, berada di titik saat ini, ternyata masyarakat dan sosial itu adalah segala sesuatu yang bisa merusak pikiran kita, Mbak. Benar-benar merusak.
Kenapa saya bilang benar-benar merusak? Karena memang gimana ya saya mau bilang, mereka dengan tanpa sadar membuat pola pikir kita jatuh kayak gitu loh. Kalau kita tidak berada di mental yang baik. Makanya positive thinking, terus memberikan, menurut saya positive thinking terus habis gitu mencintai diri kita dengan cara kita harus tahu nih, kita harus punya batasan, Mbak. Kita harus punya pagar. Paham ya? Kita harus punya pagar. Kayak gitu. Sebelum saya bahas peran masyarakat dan budaya, kita harus punya pagar, Mbak. Contohnya, kayak saya pribadi, saya punya pagar nih. Saya punya 3 pagar. Pagar untuk menjadi ibu, menjadi umi buat anak saya, pagar menjadi istri untuk suami saya, dan pagar untuk menjadi diri saya sendiri. Ketika ditanya, sampean gimana untuk menghadapi suami dan anak ketika melewati batas menjadi widat ini? Saya akan bilang, ini pagar saya punya batas untuk widat, siapapun tidak boleh melampaui ini. Paham? Tidak boleh melampaui ini, sekalipun itu suami dan anak. Oh, berarti ternyata dalam keluarga itu masih belum harmonis. Oh, belum tentu, Mbak. Karena dengan cara kita memberikan, apa sih namanya, memberikan pagar rambu-rambu, kan kita juga manusia yang punya hak, Mbak. Seperti itu. Jadi mereka tahu nih, oh ternyata orang ini tidak suka ya haknya seperti ini. Bedakan dengan orang-orang yang semuanya dijadikan satu. Jadi kayak hidupnya ya udah nggak apa-apa, hidupku untuk orang lain, hidupku untuk orang lain. Pasti capek pada akhirnya, Mbak. Ketika capek itu akan menjadi bom waktu ya. Sehingga dia tidak mencintai diri kita sendiri. Sehingga ketika kayak gitu ada orang yang bunuh diri lah, orang yang pergi dari keluarganya, itu adalah bom waktu pada dasarnya karena mereka tidak punya pagar sendiri-sendiri gitu loh. Jadi maksud saya dalam artian contoh pagar sendiri-sendiri kayak saya nih, saya harus punya waktu me time nih menjadi seorang ibu. Paham kan? Kita tidak terus-terusan menjadi seorang ibu, kita harus berkolaborasi sebagai ibu dengan ayah. Aku titip anakku dulu ya, aku mau meeting boleh nggak sih seminggu sekali? Entah me time-nya itu kalian atau jenengan mau belanja, jenengan mau nonton, jenengan mau baca novel, atau jenengan dengan cara mandi di kamar mandi lama. Nah, itu adalah bentuk hak yang harus dijaga, Mbak. Jangan apa-apa melulu ya udah kita kasihkan kepada orang. Terus kita kapan dapatnya? Nah, ketika kita tidak menjadikan itu sebagai pendapatan kasarnya mengisi diri kita, itu yang akan menjadi bom waktu. Sehingga kita tidak menjadikan positive thinking karena kita sudah ruwet dengan pemikiran orang lain kayak gitu, paham kan? Bukan diri kita sendiri, ruwet dengan anak, ruwet dengan suami. Sedangkan kita kapan waktunya? Nah, itu benteng yang harus saya jaga. Ini contoh ya, benteng yang saya punya seperti itu. Nah, dalam segi rumah tangga, saya punya benteng sendiri-sendiri nih. Saya bilang, oh, Mas, kalau untuk seperti ini, untuk anak ini seperti ini ya, nanti seperti ini. Nah, kita kolaborasi. Mana nih benteng yang nggak suka? Contohnya seperti kayak apa ya? Untuk ngomong, Mas, ini seperti ini ya. Aku nggak suka nih ya kalau Mas masuk dalam lingkup ini, karena ini lingkup aku menjadi seorang istri. Kayak gitu. Suami itu akan mikir, oh ya sudah, berarti istri ada sesuatu hal pola yang nggak suka. Kayak gitu. Oh, contohnya kayak gini. Saya pernah bilang, Mas, sebaik apapun, sesurprise apapun, aku cuma butuh, aku sebagai orang yang menjadi nomor pertama yang tahu tentang kegiatan jenengan. Saya bilang seperti itu. Nah, itu adalah batas istri ya. Batas istri nih, contohnya batas istri. Jangan sampai suami melanggar itu. Kita melanggar itu, meledak lah. Kayak gitu loh. Nah, itu sebagai sesuatu yang suami harus tahu. Oh, berarti istri nggak suka nih kalau dia di nomor dua kan dalam, meskipun hanya hal informasi. Nah, di titik itu kan sebenarnya kita menjaga diri kita sendiri kan, Mbak. Berkomunikasi untuk menjaga diri kita sendiri. Sama halnya kayak jenengan bilang ke temannya, Mbak, aku nggak suka ya diomongin di belakang. Kalau emang aku ada salah, silakan. Langsung ngomong aku dengan baik-baik. Nah, itu kan menjadi diri kita sendiri kan, Mbak. Dalam artian kita menjaga positif diri kita memberikan ruang kepada orang lain untuk tidak berpikiran negatif kan. Dengan secara langsung ketika mereka punya pikiran negatif, mereka akan kembali ke kita. Kalau itu menjadi sebuah kesalahpahaman, kita kan bisa menjelaskan kayak gitu loh, Mbak. Maksudnya seperti itu. Jadi kita harus punya benteng sendiri-sendiri biar kita bisa masih positif kayak gitu. Kalau jenengan nggak percaya, Mbak, suatu saat nanti ketika jenengan sudah berada dalam fase
masyarakat ya, apalagi menjadi seorang perempuan itu berat dengan pola pikir kita sendiri yang tidak karuan seperti itu. Ketika mood seorang perempuan sudah berubah, dia akan berimbas kepada apapun. Kehidupannya, kehidupan suami, kehidupan anak, kehidupan keluarga, dia akan berimbas, Mbak. Percayalah dengan itu. Makanya saya bilang peran masyarakat dan budaya ini benar-benar jahat menurut saya ya. Ketika mereka tidak benar memahami, oh seperti ini loh ya haknya orang, oh seperti ini loh ya kewajibannya orang, seperti itu. Makanya kita harus benar-benar dalam artian memupuk dari sekarang bikin pondasi kayak, oke, nafas dulu. Ketika kita sudah punya pondasi bagus, Mbak, ketika kita diterjang oleh masyarakat, kita tidak langsung emosional langsung kayak gitu enggak, tapi kita punya waktu untuk berpikir kayak, oke, nggak usah kayak gitu ya. Step selanjutnya apa nih kalau masih tetap seperti ini? Step selanjutnya aku harus bagaimana? Kita masih punya rasional untuk berpikir. Nah, dari situ kenapa harus penting banget punya positively dengan cara kita punya benteng sendiri-sendiri yang harus kita kenalkan kepada orang lain dengan cara menjaga kewarasan kita. Saya tidak langsung positively itu kan adalah menjaga kewarasan kita ya dari psikologi kita yang tidak baik-baik saja pada dasarnya seperti itu. Selanjutnya di next kedua itu ada bahasa Islam menolak eh, stereotip itu. Islam menolak segala bentuk atau tekanan sosial yang dapat merugikan dan menurunkan nilai diri seseorang. Nah, saya yang sudah ngomong dari tadi panjang lebar, ini hubungannya dengan yang kedua. Iya, dalam artian Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik ya, akhlak berbuat baik, komunikasi yang baik, kayak gitu. Nah, di situ kan sudah jelas ketika komunikasi baik kita akan menimbulkan dengan akhlak yang baik, kayak gitu. Tapi belum tentu ketika akhlak yang baik akan menimbulkan komunikasi yang baik. Maka dari itu komunikasi yang pertama. Makanya Allah memberikan segala sesuatu untuk katakanlah, membaca. Ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Dalam arti membaca bukan hanya menulis, membaca bacaan tulisan, tapi membaca tentang, oh, bagaimana ya kehidupan? Bagaimana polaku seperti ini? Kita harus melihat dari sisi pandang, Mbak. Kita mengambil sesuatu harus dari sisi pandang. Kalau kita berada di posisi ini, bagaimana di posisi dia? Bagaimana di posisi si B? Kita harus berada di jalan tengah, kayak gitu. Makanya Islam tidak suka untuk merendahkan orang lain karena itu berhubungannya dengan akhlak seperti itu. Kita harus pintar-pintar membaca situasi. Berarti capek ya jadi manusia. Iya, Mbak, capek. Tapi kita harus tetap strong ke depannya. Kita nggak apa-apa nih bilang capek, nggak apa-apa. Kalau kita mau bilang capek, nggak apa-apa. Karena memang kita kan bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu dalam artian kita tidak berinteraksi, tidak melakukan apa-apa, cuma nyerocos, capek ya lah. Sedangkan kalau kita hanya ingin membuang sampah kan, Mbak. Kita tetap berjalan, membuang sampah. Capek ya? Nggak apa-apa. Untuk melantunkan bahasa itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk em, menjadi diri kita sendiri, dalam artian dari sekarang harus belajar membangun pondasi. Karena semakin kita tua, sosial dan budaya itu memang benar-benar menjadi sesuatu yang menakutkan kalau kita tidak punya benteng dari sekarang. Kayak gitu ya Mbak ya, kita harus punya benteng yang strong. Yang ketiga adalah penampilan. Em, Bahasa penampilan ini memang rada ngetren ya di mahasiswa kalangan sekarang. Saya pribadi dulu masih jadi mahasiswa sampai kemarin-kemarin ini menjalankan menjadi seorang mahasiswa. Saya merasa teman-teman saya masih di umur yang di tahun di 90-an itu masih kayak santai-santai aja. Tapi melihat semakin ke bawah, melihat adik tingkat, terus habis gitu mereka yang masih S1 kayak gitu. Kadang penampilan itu menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya loh, Mbak. Buat mereka ya, buat mereka harus mohon maaf mungkin ada yang tersindir ini maksudnya kita diskusi ya harus pakai softline lah harus pakai eyeliner lah harus pakai ini nggak apa-apa mbak selama mampu ya selama mampu di titiknya adalah selama mampu kadang mereka seperti itu adalah mengikuti masyarakat dan budaya itu loh tapi dia tidak melihat dirinya sendiri paham tidak mereka tidak menilai bagaimana ekonomiku
bagaimana penampilanku, bagaimana kondisiku ketika sudah di make up. Mohon maaf, kadang ada Mbak, maksudnya menurut kita pribadi sebagai perempuan, ada kan perempuan cantik, setengah cantik, dan biasa. Iya kan? Kita punya penilaian itu kan? Ayo kita lihat, kita pernah nggak menilai orang, oh itu cantik, iya kan? Berarti kan kita punya standar kecantikan. Memang semua perempuan cantik memang. Akan tetapi kan kita harus melihat ke diri kita sendiri. Kadang ada mereka yang tidak sesuai dandanannya, yang menor lah, hanya untuk mengikuti tren zaman, Mbak. Sedangkan mereka tidak tahu tentang kekurangan dirinya, kelebihan dirinya. Oh, bagaimana nih? Maunya bermake up sesuai dengan kebutuhan zaman. Penampilannya harus dengan zaman yang sekarang. Padahal ekonomi tidak ada, kayak gitu. Terus habis gitu, wajah yang memang masih kurang, tapi dipolesnya salah, kayak gitu loh. Wajah kalau kurang, tapi dipolesnya baik, itu pasti akan lebih cantik, Mbak. Paham nggak sih maksud saya? Dalam artian, dandan menor gitu loh. Dandan menornya nggak tepat, tidak sesuai dengan wajahnya, kayak gitu loh. Seperti itu maksud saya. Nah, makanya perlu banget untuk kita itu tidak terkikis dari segi apapun, entah dalam segi penghargaan, entah dalam segi apa sih namanya penampilan, entah dalam segi apapun itu, karena memang dampak masyarakat itu begitu besar dan begitu dahsyat seperti itu. Monggo, ada di step selanjutnya. Nah, ini ada studi kasus ya dan implementasinya. Kisah-kisah para nabi yang menjunjung tinggi akhlak, moral, serta menerima diri mereka apa adanya menjadi contoh nyata tentang self love kayak gitu. Teladan nabi itu adalah nabi selalu bersikap ramah dan penuh kasih sayang kepada orang tanpa memandang bentuk fisik atau sosial. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan seperti yang nabi ajarkan. Sudah banyak cerita Nabi ketika Nabi berdakwah tentang Islam, meskipun orang itu kafir, Nabi itu ketika sakit masih menjenguk. Bisakah kita seperti itu? Rasanya berat ya, bersinggungan dengan orang yang punya afirmasi negatif aja atau tidak sesuai dengan pola pikir kita untuk menjadi kembali baik itu rasanya berat ya. Tapi itu yang harus perlu kita lakukan kayak gitu loh. Kita harus membuang itu dengan perlahan. Bergabung dengan orang-orang yang pernah menyakiti itu tidak semudah yang orang pikirkan. Kalau orang tidak pernah merasakan itu, maksudnya, kamu kenapa sih nggak jadi pemaaf aja? Kenapa sih kamu nggak seperti ini? Iya, di sisi mereka. Di sisi kita yang tersakiti, mereka akan tidak semudah itu loh. Maaf itu memang ada bahasanya. Tapi kan apa yang sudah kita jalani dengan struggle-nya kita, itu kan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk ya sudah, kita harus memaafkan. Nah, di titik ini gimana caranya untuk menjaga diri kita untuk positif? Kita mengikuti Nabi, kita memaafkan, kayak gitu memaafkan dengan cara diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kalau memang kita memaafkan ya kita berbuat baik. Kalau seandainya orang itu em, apa sih namanya sudah mau berubah, ya sudah kita juga sama kayak gitu. Kalau mereka nggak mau berubah, kita memaafkan dengan cara kita tidak usah berkecimpung lagi dengan mereka seperti itu, Mbak. Jadi memang perlu banget untuk legowo sehingga di dalam diri kita itu tumbuh sesuatu yang positif seperti itu ya. Di next selanjutnya, hmm, em, menjaga diri sendiri dalam Islam itu banyak ya caranya dengan cara berolahraga. Jadi sesuaikan kembali lagi dengan kelebihan dan kekurangan jenengan ya. Saya mau membedah diri saya kayak, oh dengan cara apa ya biar saya tidak positif negatif thinking. Satu yang saya dapat dari diri saya, ketika kita tidak memiliki kegiatan, otak kita tuh kemana-mana Mbak. Kenapa? Karena saya sudah merasakan. Kayak kalau seandainya kita diem dengan monoton pekerjaan itu, kita tidak berbaur dengan dunia luar, kita tidak melakukan hal yang memang sudah terjadwal, itu kadangkala membuat pikiran kita itu negatif, Mbak. Nah, dengan cara apa membuang itu? Kenali kekurangan dan kelebihan diri jenengan dulu, seperti yang saya bilang. Nah, ketika sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, lakukan apa yang menjadi solusinya. Contohnya seperti saya nih, saya adalah orang yang suka ngomong itu positif ya Mbak ya.
positif ya suka ngomong. Akan tetapi itu menjadi bom waktu untuk saya. Ketika saya tidak bisa menyalurkan kosakata yang ada di dalam benak saya akan stres ini. Kalau jenengan tahu psikolog Dr. Aisyah Dahlan, kita punya kosakata perempuan itu punya 22.000 loh, Mbak. Sedangkan laki-laki hanya 8.000. Makanya laki-laki itu banyak diemnya karena memang kosakatanya sedikit. Itu settingan dari mana? Itu settingan dari Allah kayak gitu. Silakan jenengan kalau mau belajar tentang psikolog laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada gesekan antara pertemanan ataupun nanti ketika jenengan berumah tangga kayak gitu. Nah, di titik itu saya ngerasa kayak aku harus cari nih, aku harus cari pelampiasan gimana caranya aku bisa ngomong. Suami sudah bekerja, anak masih kecil, gimana caranya aku pelampiasan nih, kayak gitu. Cari sesuatu yang berfaedah. Apa nih pelampiasannya? Itu, pelampiasannya yang positif, entah jenengan mau cerita sama teman jenengan lewat virtual account, atau jenengan bisa menggunakan aplikasi e-commerce sekarang, atau jenengan bisa melakukan sesuatu yang positif dengan cara berolahraga, kayak, atau dengan jenengan nyanyi, kayak itu kan bisa. Nah, dengan cara itu kita sudah menyalurkan sesuatu yang negatif untuk kita buang nih, kayak gitu. Sehingga diri kita sudah kembali lagi untuk menyiapkan hari esok dalam kondisi positif seperti itu, Mbak. Selanjutnya di next spiritual. Nah, kita perlu ya untuk di spiritual. Dari banyak kegiatan kesehatan mental ini kembalinya adalah ke spiritual. Dengan cara apa? Kalau saya sarankan dengan cara jenengan punya banyak istiqomahan. Ya, keistiqomahan seperti apa? Buatlah dari sekarang, entah jenengan baca sholat nariyah sehari minimal 10 kali, yang penting istiqomah, Mbak. Istiqomah. Kita nggak perlu banyak-banyak, oh hari ini baca sholat nariyah 1.000, besok libur, lusa libur, besoknya lagi libur, besoknya lagi baca 1.000. Itu nggak perlu begitu. 10, 10, 10, 10. Nah, istiqomah itu adalah bentuk dari, istiqomah akan melahirkan suatu karomah. Kenapa para ulama itu punya level lebih tinggi dari kita? Karena mereka sudah di level karomah. Istiqomahnya sudah banyak dan tingkat tinggi. Itulah sepertinya. Makanya dibutuhkan keistiqomahan yang tinggi. Dalam artian untuk menjaga diri kita. Ketika manusia, ketika sosial, ketika keluarga, ketika suami, ketika anak sudah tidak bisa membackingi kita dari segi luar, kayak gitu. Dari segi orang-orang di luar, kita punya hati nih, Mbak. Oh ya udah, aku pasrahkan sama Allah. Kalau sudah bahasa Allah, Mbak, maut, rezeki, takdir kehidupan jodoh, itu sudah Allah yang berikan. Kita tidak bisa mengotak-atik itu. Kadang kala kan, seandainya contoh rezeki, aku nggak sama itu ya. Udah padahal kerja kerasku udah pontang-panting, tidur cuma 3 jam. Dia kaya ya Allah cuma berapa menit, sedangkan aku nggak. Itu kan tidak ada yang bisa cover kan, Mbak? Anak, tidak ada yang bisa menjawab itu. Entah anak, suami, orang tua, keluarga besar, tidak ada yang bisa mengcover. Coba diri kita bisa mengcover dengan cara kita pasrahkan lillahi ta'ala. Yang penting kita bekerja, yang penting kita sudah sesuai dengan koridor Islam, ya sudah kita pasrahkan sama Allah. Seperti itu. Makanya pentingnya spiritual yang tinggi. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, next selanjutnya, bisa selanjutnya di slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, saya bakal menyimpulkan bahwa kehidupan di sosial ini dalam mencintai diri itu perlu ada benteng. Selanjutnya perlu ada komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, butuh untuk lebih legowo. Itu ya. Dan yang paling puncaknya adalah butuh keistiqomahan dalam hidup. Sehingga tiga poin ini tercover oleh satu. Jadi bahasanya kayak segitiga, perlu komunikasi, perlu benteng dalam diri, dalam artian kita memberitahu oh, kalau kita punya hak dan kewajiban. Yang terakhir ini adalah butuh legowo. Nah, benteng ini dibentengi oleh bola. Bolanya apa? Adalah bola keistiqomahan. Sehingga ketika satu rontok, segitiganya rontok satu lagi, cuma bertahan satu sisi, kita masih punya pelindung, Mbak, di luar. Untuk kita tidak terjerumus dalam negatif, dalam pikiran negatif. Seperti itu. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin bisa sesi diskusi setelah ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk on mic atau tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator izin bertanya. Baik Ustazah, saya ingin menanyakan mengenai pembahasan kita kali ini yaitu self love and body positivity. Saya kan ini termasuk acne factor ya Ustazah. Terkadang saya sering merasa insecure dengan hal itu. Saya bilang ke diri sendiri, Masya Allah kok bisa ya wajah orang-orang sehat, kapan ya saya bisa seperti mereka. Jadi bagaimana ya Ustazah cara diri kita biar nggak selalu insecure sama diri sendiri, bahwa semua yang Allah beri harus kita syukuri, dan dibalik apa yang Allah beri pasti ada hikmah ataupun tujuan yang Allah kasih kepada kita. Terima kasih Ustazah. Ini langsung menjadi jawab apa kita tampung dulu pertanyaannya, Mbak? Boleh langsung dijawab, Ustazah. Elsa. Tadi ada bahas tentang kalimat wajah ya. Kayak nggak pede dengan wajah kan kayak gitu ya, Mbak ya. Entah itu kecantikan, entah apapun itu. Saya mau membicarakan diri saya ya, Mbak ya. Saya membicarakan diri saya bagaimana saya mengelola. Saya pernah berada di posisi itu kok. Tenang saja. Saya pernah berada di posisi saat itu. Mbak bisa melihat wajah saya sekarang dengan jelas? Ya, bisa kan? Oke. Mbak, saya dulu adalah orang pejuang akne. Tahu kan? Saya adalah pejuang akne. Di mana teman-teman saya itu mulus, Mbak. Mohon maaf, saya berasal dari kota Situbondo ya. Kalau orang tahu dia adalah kota tertinggal dibanding dengan orang yang asli Jember ataupun orang-orang ibu kota. Sedangkan saya tidak tahu menahu bagaimana tentang kehidupan entah itu salon karena minim banget di sini seperti itu loh untuk di kota saya seperti itu. Di titik saya mondok di kota yang menurut di Jawa Timur adalah kota besar ya. Jember, Malang, Surabaya adalah kota besar. Saya berada di titik itu, Mbak. Ya, saya mau bicara. Pada saat itu wajah saya breakout, Mbak. Breakout banget. Ini di sini semuanya jerawat, Mbak. Saya stres dengan itu. Saya tidak pede dengan itu. Itu saya. Terus habis gitu, saya hampir setengah tahun saya stres, rasanya dalam artian saya tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, tapi saya nggak pede kayak kok bisa ya, maksudnya udah tercover bedak nih, tapi rasanya kayak ini bohong. Itu di otak saya loh ya, itu di otak saya rasanya kayak ini bohong, ini kecantikan bohong ini nggak asli. Di otak saya seperti itu. Terus habis gitu Mbak, di titik itu di setengah tahun selanjutnya saya langsung sadar, aku kayak gini ya. Kayaknya capek deh aku mikir kayak gini. Ya Allah, saya cuma minta sama Allah waktu itu. Ya Allah, berikan saya rasa syukur dengan cara jangan tidak menambah menambah beban dalam hidup, tapi membuat saya sadar, tapi tidak mempermalukan dari segi orang. Dalam artian saya ingin Allah itu menyadarkan saya dengan saya sadar sendiri gitu loh. Bahasanya Mbak. Jenengan tahu apa yang Allah kasih? Saya dikasih banyak scroll media dulu masih Instagram baru-baru. Itu banyak wajah orang breakout Mbak, lebih dari itu. Saya ngerasa kayak, Astagfirullahaladzim, berarti aku kan tidak bersyukur nih di titik itu. Nah, ternyata Mbak, setelah saya sudah, apa sih namanya, saya menceritakan ini karena saya ingat banget perjuangan itu, saya hampir 2 tahun breakout kayak gitu. Di titik itu, setahun selanjutnya saya ngerasa kayak, udahlah, bodoh amat deh, seperti kayak gitu. Terus habis gitu di tahun kedua saya menemukan Mbak, karena saya sambil belajar waktu itu ya, belajar dari YouTube gimana cara menggunakan salep yang baik, kayak gitu baru kepikiran di tahun kedua. Ternyata itu yang pertama harus dijaga adalah pola pikir. Nah, yang kedua Mbak, cara penggunaan salep salep akne. Ini saya ngomongnya alur gitu dia, karena saya mau menceritakan saya, nanti saya akan jawab spesifik. Sampai di singkat cerita itu, saya beli salep akne, kok nggak cocok-cocok ya dari Agnes waktu itu, yang ingat banget warna hijau, dari Wardah Akne, saya beli satu paket. Pas waktu itu lagi Ines, punyanya Ivan Gunawan itu yang katanya juga ini. Jadi saya mencoba itu, ternyata saya cocok sama salep apotek biasa Mbak yang generik. Saya lupa warnanya tuh kuning. Allah ngasihkannya tuh apa Mbak? Kalau sudah sekarang ada jerawatan di sini nih, jerawatan breakout ya, kasih terus Mbak.
Meskipun sudah habis nih jerawat di luar, itu katanya akarnya masih ada. Saya ngikutin dokter itu. Saya kasih sampai sebulan, Mbak. Bersih, Mbak. Di titik itu saya bersyukur. Saya gini, Alhamdulillah aku udah merasakan breakout ya. Jadi ketika aku breakout lagi, saya breakout lagi. Entah itu mens, entah banyak pikiran, pasti breakout saya, Mbak. Karena saya sensitif. Saya ngerasa kayak, bodoh amat orang kayak gitu. Nah, di titik Allah, di situ ternyata Allah memberikan sesuatu. Kita udah lulus ujian satu nih ternyata. Menurut saya pribadi ya, saya lebih confident, Mbak. Mau saya nggak pakai bedak keluar kayak, mau saya nggak pakai lipstick kayak, mau saya pakai breakout, bodo amat. Yang penting aku punya kelebihan. Nah, orang kan nggak tahu struggle-nya kita selama 2 tahun ini kan. Tahunya sekarang sudah hai ngomong kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Kita cari positifnya, Mbak. Nggak gampang memang. Saya tidak mau menyuruh Mbak Elsa untuk positif, Mbak, positif. Nggak gampang. Tapi yakinlah, setiap ada ujian pasti ada satu apa ya, hikmah yang bakalan buat kita sadar gitu loh. Oh, ternyata aku sudah lewati step ini ya gitu. Atau mungkin nanti Mbak Elsa akan menemukan orang lain yang lagi breakout atau lagi tidak pede dengan kecantikannya. Yakinlah Mbak Elsa pasti akan menertawakan dalam dirinya, aku udah pernah di fase itu. Sudahlah, kayak gitu. Jadi percayalah, itu contoh saya sendiri ya. Saya juga tidak tidak pede dengan wajah saya kayak gitu. Saat ini mas saya udah bodo amat Mbak. Kalau dulu saya juga merasa kayak harus pakai baju yang oke. Sekarang mau pakai daster pun ke mall saya berani Mbak. Rasanya kayak saya sudah punya pernah di tahap yang 2 tahun mikir stres dengan wajah penampilan kayak gitu. Saat ini mas, gitu loh bahasanya. Nah dengan cara apa Mbak Elsa? Dengan cara Mbak Elsa lihat ke bawah. Caranya satu, lihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang lebih tidak pede dengan wajahnya. Yang kedua, jangan segi wajah yang selalu dilihat, Mbak. Mbak Elsa sudah berpendidikan loh sekarang. Besok punya orang tua yang bagus, punya orang tua yang mau menyekolahkan, punya ekonomi yang bagus, fasilitas yang bagus. Mereka yang punya wajah cantik belum tentu, Mbak, bisa berada di posisi saat ini. Mereka yang berwajah cantik belum tentu bisa masuk Universitas Jember, Mbak. Paham kan maksud saya? Jadi jangan hanya terfokus pada satu sisi. Mbak harus melihat, aku loh punya kelebihan, tapi jangan diutarakan. Jangan diutarakan, ini maksudnya untuk diri kita sendiri. Kita boleh, kalau saya kadang ketika lagi down kayak gitu, saya ngaca Mbak kadang gini, kamu apa sih kelebihannya? Saya gitu, ngomong ke diri saya sendiri. Nggak apa-apa kita menyanjung diri kita di depan kaca ya, nggak perlu diomongin ke orang. Kalau diomongin ke orang jatuhnya riak kan, kita sombong. Tapi untuk membuat mental kita baik, kamu lo udah begini. Baca tuh rizki-rizki yang sudah Allah kasih. Rezeki yang kasih untuk kehidupan Mbak Elsa. Seperti itu. Itu caranya seperti itu. Dengan cara ditambah dengan keistiqomahan Mbak Elsa. Seperti itu. Mungkin itu ya, panjang banget ya cerita saya. Maksud saya biar sama-sama saya pernah berada di titik itu kok. Gimana Mbak Elsa? Baik, terima kasih Ustazah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi?
Ustazah izin bertanya. Monggo, apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustazah gimana sih caranya buat ngadepin yang sering kena body shaming? Nah, itu baik dari sosial yang sering kita temuin itu atau kadang-kadang juga di kampus. Nah, kita kan ngerasa kayak gak nyaman gitu kan. Apalagi kalau komentar-komentar kayak bikin merasa insecure atau tertekan. Nah, apa aja sih yang bisa dilakuin buat menghadapi situasi kayak gitu? Begitu aja sih, Ustazah. Terima kasih. Mau menjawab ini. Jadi mungkin apa sih namanya, kalau memang masih kurang jawabannya silahkan bisa di feedback terus kita cari solusinya kayak gitu ya, kita bedah cari solusinya. Kalau menurut saya, kenapa body shaming itu terjadi karena memang kita tidak memperkenalkan kepada orang bahwa kita punya batasan, paham ya? Kadang mereka itu diberikan kesempatan nih, diberikan kesempatan oleh diri kita sendiri. Kalau seandainya kita diberi, maksudnya kalau seandainya kita punya punya eh, pilar atau tongkat yang seandainya kita lewat batas dari tongkat itu, kita akan merasa kayak negur kan, kamu nggak boleh kayak gitu dong, aku juga seperti ini. Nah mereka akan merasa kayak, oh berarti anak ini nggak suka ya ditegur, berarti anak ini berarti masih punya pendirian, bahasanya seperti bisa jadi seperti itu ya. Saya tidak mengatakan setiap orang body shaming tidak punya pendirian kayak gitu, mungkin karena kita ini ya kurang berkomunikasinya di sisi itu, dengan cara kita bisa ngasih komunikasi ke mereka bahwa kita punya nih yang namanya apa sih namanya, yang pagar kayak gitu, di mana tidak boleh dilalui, sehingga ketika dia melalui kita harus berani speak up kayak gitu, berani ngomong dengan cara seperti itu. Kalau memang ada yang saya sudah nggak bisa ngomong, saya introvert, saya nggak ini, menjauh, bukan pergi ya Mbak, menjauh. Kalau seandainya itu teman sekelas, ya sudah. Kalau memang bukan dalam kondisi yang urgent, dalam artian tugas tidak sekelompok, ya sudah. Kita hidup sendiri-sendiri. Paham ya? Itu bukan hanya untuk body shaming ya menurut saya. Ketika jenengan berteman dengan orang yang memang dia negatif, kayak gitu, hubungan jenengan itu toksik, toksik kayak gitu dengan temennya, lebih baik menjauh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus pilih-pilih teman dong. Oh, nggak apa-apa untuk diri kita sendiri. Asal kita jangan, kamu jangan temenan sama itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi untuk diri kita sendiri, kita punya hak loh, Mbak, memilih. Untuk kita hidup, mau hidup sama dia apa tidak. Kayak gitu loh, Mbak. Paham ya? Dengan cara itu. Kalau emang ini dengan cara komunikasikan, kalau jenengan tidak mau apa, satu hal ini adalah hal prinsip. Jangan melewati itu. Seandainya seperti itu ya. Yang kedua, dengan cara jenengan menjauh. Kayak gitu. Bukan pergi ya. Pergi dengan menjauh beda. Kalau pergi berarti dia udah nggak kembali. Tapi kalau menjauh dia bisa datang, pergi, apa dia datang, terus habis gitu menjauh lagi, datang kayak gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan ya, Mbak. Yang ketiga, tunjukkan kelebihan jenengan yang dia tidak punya. Andai jenengan kelebihannya dalam segi apa? Jenengan bisa ternyata dalam segi pembelajaran, dia tidak bisa. Tunjukkan sehingga dia punya suatu yang hal yang dia sungkan ini. Oh, aku sungkan sama orang itu, berarti orang itu nggak bisa nih ya kayak gitu. Kadangkala sungkan itu harus terbentuk dari paksaan, Mbak. Kalau jenengan seandainya ya di posisi ini Mbak Aprilia sudah menjadi juara kelas, maksudnya bintang kelas dalam universitas kayak gitu, dalam kampus kayak gitu. Dia yang tidak tahu apa-apa, hanya bondo berani ngomong kayak gitu. Dia yang ekstrovert yang berani ngomong cacip kayak gitu, dengan Mbak Aprilia yang seandainya introvert kayak gitu, tapi Mbak punya pemikiran cerdas sehingga dia pikirnya kayak, oh iya ya, aku kalau nggak ada April gimana ya? Aku masih bergantung sama dia. Nah, dia tidak punya kesempatan untuk body shaming kayak gitu. Dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya banyak loh Mbak, em,
Body shaming itu faktor penghambatnya. Antara kita tidak bisa menjaga diri dengan baik. Itu kadang kalau ada. Maksudnya tergantung personalnya seperti apa. Saya tidak bisa membicarakan dengan banyak hal kayak gitu. Kadang body shaming karena memang terbentuk karena apa sih namanya, orang yang di body shaming kadang takutan. Kayak gitu ya. Beda sendiri. Saya tidak bisa ngomong kalau ini ranah psikolog. Atau karena ada kesempatan. Nah, orang yang di body shaming kadang mau kayak gitu. Sedangkan dia mampu, tapi dia mau. Yang ketiga, kadang dibuat oleh orangnya sendiri. Dalam artian body shaming dibuat dengan sendiri. Maaf ya Mbak ya, udah tahu orangnya berisi, tapi dia pakai baju ngepret. Diomongin nih sama orang-orang, iya itu lu gendut begini. Lah, kalau sudah tahu jangan pakai baju ngepret Mbak. Nah itu kayak gitu loh maksudku. Jadi ada tiga hal itu, di mana nih saya tidak bisa ngomong panjang lebar, karena memang fokusnya kan masih umum nih, general yang diomongin body shamingnya. Kalau sudah ditentukan orangnya seperti apa, saya mungkin masih bisa kayak gitu. Gimana Mbak April? Oh, iya, terima kasih Ustazah. Baik, selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab saya tutup. Sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon teman-teman untuk on kameranya. Baik, saya mulai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Boleh untuk ganti gaya? Cukup. Terima kasih. Dan sampailah kita pada penghujung acara kajian pada kali ini. Sebelum itu, saya ingin memaparkan sedikit kesimpulan dari pemateri bahwa dalam perspektif Islam, self-love dan body positivity dianggap penting untuk meraih kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kesehatan mental. Mencintai diri sendiri dan menerima tubuh dengan penuh syukur merupakan bagian dari ajaran Islam. Islam menekankan fokus pada kebaikan hati dan akhlak. Melalui muhasabah dan penghargaan diri, seseorang dapat menjadi lebih baik. Implementasi self-love dan body positivity dapat dilakukan dengan bersyukur, beribadah, berbuat baik, dan menghindari perbandingan sosial.
Cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Beli bukis rasa selai nangka. Belinya di Sumbersari. Saya, Andini Orasifa yang cantik jelita, pamit undur diri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.